hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita Allah yang ada dalam surat An-Naba. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu mengangkat derajat kita yang rendah menjadi mulia, ilmu yang mampu menyelesaikan segala persoalan hidup dunia dan akhirat kita, ilmu yang mampu menerangi kegelapan hati kita, yang mati menjadi hidup, yang sakit menjadi sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita pada ayat inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan. Kana miqata, akan terjadi pada waktu yang ditentukan. Artinya waktu yang ditentukan di sini dikatakan tidak akan maju karena ucapan orang-orang musyrik. Dengan congkaknya mereka menantang. Seraya mengatakan, aina yaumil qiyamah allati ta'iduna bihi. Mana itu hari kiamat yang telah engkau janjikan akan datang? Itu ucapan orang-orang musyrik yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Dengan omongan mereka, hari kiamat tidak akan diajukan oleh Allah. Oh karepe cek langsung percaya iki lho hari kiamat boten. Sekalipun mereka tidak percaya, kemudian dengan sombongnya mereka ingin supaya hari kiamat didatangkan, tetap tidak akan didatangkan oleh Allah terkecuali didatangkan di waktu yang telah ditentukan. Inna yaumal fasli kana miqata. Juga datangnya hari keputusan atau hari kiamat tidak mungkin diakhirkan oleh Allah. Karena ucapan orang-orang kafir yang ada dalam alam kuburnya, seraya mengatakan la tuqimis sa'ah ya Rabb. Itu ucapan orang-orang kafir. Dalam tafsir dikatakan, wahai Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, la tuqimis sa'ah, jangan sampai kau bangkitkan itu hari kiamat. Karena rasa takut yang menghantui kepada mereka ketika mereka merasakan tentang janji Allah yang ada dalam alam kubur, di mana Rasul pernah bersabda bahwa alam kubur itu imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niron. Alam kubur itu bisa kita sulap menjadi taman-taman surga, bisa kita sulap menjadi jurang-jurang neraka. Tergantung persiapan amal kita. Dengan apa kita saat masuk ke alam kubur, itulah yang menjadi gambaran kondisi alam kubur kita. Orang-orang kafir ketika mereka menemukan janji Allah di alam kuburnya tentang hempitan alam kubur, azabnya malaikat zabaniyah, pertanyaan malaikat menginterogasi malaikat mungkar nakir, sehingga mereka merasa ketakutan dengan ancaman Allah, azab Allah yang ada dalam alam kubur. Kemudian mereka ingat kalau yang pernah dijanjikan oleh Nabi Muhammad akan terjadi hari kiamat. Akhirnya mereka berkata dalam alam kuburnya, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, wahai Allah, jangan kau bangkitkan itu hari kiamat. Apa yang akan aku rasakan ketika tiba hari kiamat?
Alam kubur saja sudah sedemikian rupa azabnya, sudah sedemikian pedih siksaannya. Aku nggak mampu untuk menahan daripada azab kubur, apalagi dengan azab yaumul kiamah. Sekalipun mereka orang-orang kafir di dalam alam kuburnya mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Rabb la tuqimis saah, wahai Allah jangan kau bangkitkan itu hari kiamat. Hari kiamat tetap tidak akan mundur. Dengan doanya orang kafir yang tidak mau dibangkitkan hari kiamat nggak akan mundur. Dengan kesombongan orang-orang musyrik minta hari kiamat supaya segera didatangkan, hari kiamat tidak akan maju. Itulah yang dimaksud dengan inna yaumal fasli kana miqata. Cuma terjadinya hari kiamat itu akan ada tanda-tandanya. Ada alamatil kubro, ada alamatis sughro. Alamatil kubro, alamatis sughro itu ketika ketika merajalelanya perzinaan. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat kecil. Kalau sudah merajalela itu perzinaan hingga mereka tidak merasa malu berzina di depan halayak umum, ditonton. Sekarang sudah mulai itu. Mereka sudah kehilangan rasa malu, sehingga dengan gagahnya mereka berani berzina, malah di video, ditonton. Di jalan-jalan mereka terjadi, di mobil mereka terjadi. Tanda. Banyaknya terjadi pembunuhan. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat yang sughro. Kalau yang kubro, tanda kiamat yang besar, terbitnya matahari dari arah barat. Itu terjadi hari Jumat. Kemudian munculnya dabah Ya'jud wa Ma'jud. Wallahu alam Ya'jud wa Ma'jud itu makhluk kayak gimana? Kita juga nggak tahu. Ada riwayat mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabinya orang Bani Israel. Nabinya orang Yahudi. Itu Nabi Yakub. Apa Ya'jud wa Ma'jud itu berbentuk orang dari kalangan mereka, wallahu alam. Di sana digambarkan Ya'jud wa Ma'jud itu kalau sudah minum, sungai itu kering. Sungai menjadi kering. Sumur akan kering, saking banyaknya mereka itu. Itu kalau sudah muncul terjadi hari kiamat. Turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun itu setelah dilantiknya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dilantik di depan Ka'bah untuk menyatukan semua umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi kelak mendekati yaumul qiyamah, umat Islam akan kompak. Seluruh dunia akan kompak di bawah kepemimpinan satu orang yang bernama Imam Mahdi. Beliau adalah salah satu keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kelak yang akan menyatukan manusia seluruh dunia. Semua berkiblat kepada beliau. Beliau dilantik oleh umat Islam di depan Ka'bah. Saat itu nampak pertolongan Allah. Bebatuan menolong perjuangan Imam Mahdi. Pepohonan menolong perjuangan Imam Mahdi. Senjata umat Islam saat itu nggak menggunakan peluru, nggak menggunakan motor tank, enggak. Cukup dengan jari telunjuk Allahu Akbar,
Runtuh itu bangunan. Dengan kata-kata Allahu Akbar. Tuh nanti itu diantara tandanya hari kiamat. Setelah Imam Mahdi menguasai seluruh dunia menjadi baik, adil, turun Dajjal. Dajjal ini usianya di dunia hanya 40 hari. Tapi sekalipun 40 hari, semua dunia dirombak oleh beliau, oleh Dajjal ini, menjadi rusak semuanya. Perjuangan Imam Mahdi dihancurkan oleh Dajjal hanya dalam waktu kurun 40 hari. Mampu Dajjal dengan 40 hari itu merusak dunia. Karena dia dikasih kelebihan oleh Allah. Secepat kilat dia melangkah. Yang tidak bisa dirombak oleh Dajjal hanya kota Mekah dan kota Madinah. Nggak bisa disentuh oleh Dajjal, nggak bisa dimasuki. Karena mendapatkan penjagaan dari Allah. Setelah Dajjal menang berperang dengan Imam Mahdi, turun Nabi Isa alaihi salam. Saat itu dunia sudah menjadi hancur, rusak. Kemaksiatan semakin tidak karu-karuan. Tapi setelah Imam Mahdi menang, kemudian Imam Mahdi kalah dengan Dajjal, saat itu alam menjadi rusak. Rusak sudah. Karena dikuasai oleh Dajjal itu sendiri. Setelah rusak, tidak karu-karuan, hilang sudah nilai keadilan, Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Turun ke permukaan bumi, melanjutkan estafet syariat yang pernah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya Nabi Isa, dunia ini menjadi adil, menjadi damai, menjadi bagus. Peranglah Sayyidina Isa dengan Dajjal. Kemudian Nabi Isa memenangkan peperangan. Akhirnya dunia menjadi baik. Itulah awal kebaikan dan tidak akan menjadi baik lagi sampai terjadi hari kiamat. Setelah baik, Nabi Isa sampai ada riwayat menikah. Setelah Nabi Isa menikah sampai punya anak, sampai punya keturunan, kemudian Nabi Isa wafat. Sejak wafatnya Nabi Isa, kondisi dunia ini semakin merosot sampai hadirin rahimakumullah, ketentuan datangnya hari kiamat sudah dipastikan oleh Allah. Tidak akan maju karena kesombongan orang-orang musyrik, tidak akan diundurkan oleh Allah karena permintaan orang-orang kafir di alam kuburnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian yauma yunfakhu fis-sur. Hari kiamat itu, hari keputusan itu adalah yauma yunfakhu fis-sur. Hari di saat ditiupnya sangka kalah. Ditiupnya sangka kalah ini ada riwayat 2 kali ditiup. Nih, Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nih, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40. Sahabat bertanya, 40 hari? Sahabat Abu Hurairah tidak mengatakan iya. Tidak, bukan 40 hari. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Abu Hurairah, kalau enggak 40 hari mungkin jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua 40 bulan? Abu Hurairah juga mengatakan tidak. Artinya tidak dipisah dengan jarak 40 bulan. Kemudian para sahabat bertanya lagi, kalau memang tidak 40 bulan mungkin 40 tahun jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Abu Hurairah pun juga tidak mengiyakan. Yang jelas kanjeng Nabi mengatakan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tiupan antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu adalah 40. Enggak tahu 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun. Itu riwayat yang muktamad. Tiupan yang pertama namanya nafkhatul fana. Ada yang mengatakan nafkhatus soqi, tiupan pingsan. Sok itu
semaput, pingsan. Jadi dengan ditiup semuanya pingsan, nggak ada yang siuman. Kalau yang mati pingsan, yang hidup nggak karu-karuan sudah. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, orang yang pertama kali siuman dari kepingsanan tersebut adalah aku. Ketika aku siuman dari pingsanku, ternyata aku telah menjumpai Musa kalimullah, sudah siuman lebih dulu. Kanjeng Nabi mengatakan, aku nggak tahu apakah Musa lebih dulu sadar dari pingsannya, ataukah aku yang lebih dulu sadar dari pingsannya. Yang jelas ketika aku terbangun dari pingsanku, aku sudah melihat Musa memegang apa itu, cagaknya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, hanya Nabi Musa yang tidak mengalami pingsan saat tiupan yang pertama. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW siuman dari pingsannya, sudah menjumpai Nabi Musa sadar. Mengapa? Ada riwayat yang lain mengatakan kalau Nabi Musa tidak mengalami pingsan. Yang mati pingsan, Nabi Musa enggak pingsan. Mengapa? Karena Nabi Musa pernah pingsan saat hidup di dunia. Ketika Nabi Musa menginginkan untuk berjumpa dengan Allah, kan? Ternyata Nabi Musa enggak sanggup sebab tempatnya meletus. Padahal itu cuma kena pantulan cahaya Allah, bukan kena cahayanya, tapi kena pantulan cahaya. Sudah enggak sanggup mereka menerima cahaya Allah, zatnya Allah. Akhirnya dengan meletusnya itu tempat, Nabi Musa pingsan. Kagetnya enggak karu-karuan. Untung beton pecah. Ini karena Nabi Musa pernah pingsan saat itu. Ketika ditiupnya sangkakala yang pertama, Nabi Musa tidak lagi mengalami pingsan yang kedua kalinya. Nah, itu tiupan pertama, semua pingsan. Yang mati pingsan, yang hidup mati. Tiupan yang kedua disebut dengan Yaumal Ba'thi, tiupan kebangkitan. Nah, dibangkitkan dari alam kubur. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka digiring oleh Allah bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka, bersama dengan imam-imam mereka. Di dunia dia mengidolakan siapa? Di dunia dia berkiblat kepada siapa? Di dunia siapa yang ia jadikan sebagai imam dalam hidupnya? Itulah yang akan ia ikuti di saat dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Artinya fatatuna afwaja itu mereka datang berbondong-bondong bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Bukan pemimpin dunia, nggak ada nilainya pemimpin saat itu. Pemimpin agama, pemimpin yang mengarahkan ia ke jalan yang diridhoi oleh Allah, itulah yang akan menjadi imam mereka. Makanya berhati-hati. Dalam kehidupan dunia berhati-hati, harus berhati-hati, harus memilah-milah dalam menjadikan teladan dalam hidup. Salah kita memilih imam, akan salah selama-lamanya, menyesal selama-lamanya. Maaf. Orang yang mungkin kita anggap mereka itu sesat, mereka nggak mau disesatkan. Cuma karena mereka itu salah dalam memilih imam mereka. Saat itu mereka kan nggak tahu kalau imamnya itu salah. Sehingga telah dikaji ilmunya, didoktrin, dikuasai hatinya, seakan-akan mencetuskan ini yang paling benar. Padahal salah. Terus siapa yang disalahkan? Gak ada orang yang dengan sengaja berani masuk ke neraka, gak ada. Semuanya mengklaim diri mereka kalau mereka yang masuk surga. Cuma apakah ajaran yang mereka kaji sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi atau tidak? Ini kan banyak sekarang semuanya mengatakan, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, mengatasnamakan aliran yang paling benar, mengklaim dirinya kalau surga milik mereka, yang tidak mengikuti ahli neraka. Kan semuanya gitu. Sebab gak ada orang yang sengaja ingin masuk neraka, gak ada. Semuanya pasti ingin masuk surga. Cuman kadang-kadang ketika mereka memilih imam, mereka salah. Karena memang dia memilih
Asalnya dalam keadaan kosong, nggak tahu, nggak bisa memilah apakah ini benar atau salah. Kemudian salah di dalam memilih. Ternyata imamnya tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Tapi dia sudah kadung dicuci otaknya, sudah kadung didoktrin, sudah kadung dikuasai hatinya. Akhirnya seakan-akan mengkultuskan kalau imam mereka yang paling benar. Coba sekarang di tengah-tengah masyarakat, nih di Indonesia ini macam-macam aliran, nih kan? Ada ahli sunnah wal jamaah, NU katakan, ada juga Muhammadiyah, ada juga Wahabi, ada yang ekstrim, ada yang Syiah, ada yang semuanya saya yakin mengaku sebagai aliran yang benar. Coba, nih semuanya, nggak mau mereka disalahkan, nih. Makanya hati-hati Pak, hati-hati, nih. Pokoknya tentu benciri ini. Ketika kajiannya itu mengajak kebencian, nih, merasa paling hebat, sudah, jangan diteruskan, man. Kanjeng Nabi nggak pernah mengajarkan umatnya seperti itu, nggak pernah. Nih, radikal, kekerasan, nggak pernah Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras dengan mereka, niscaya mereka akan menjauh dari kamu, meninggalkanmu sendirian. Tapi Kanjeng Nabi bawa ngerangkul. Orang Yahudi memusuhi, enggak dimusuhi sama Kanjeng Nabi. Mereka meludahi, enggak dibalas meludahi sama Kanjeng Nabi. Ramah. Dari situ mereka banyak mengikuti. Semua mengklaim Islam. Tapi apakah benar ajaran mereka dengan ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, kemudian datang berbondong-bondong menghadap panggilan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Saat mereka berjalan menuju Allah, mereka berjalan di bawah bendera yang dikibarkan oleh pemimpin mereka masing-masing, imam mereka masing-masing, kiai mereka masing-masing, nabi mereka masing-masing. Saat itu Sayyidina Mu'ad tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Mu'ad radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, wahai utusan Allah, bagaimana sih menurut panjenengan tentang uraian firman Allah, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Mu'ad, laqad sa'alta an syai'in 'azim. Wahai Mu'ad, sungguh engkau bertanya tentang hal yang sangat luar biasa. Kemudian air kedua bola mata Rasulullah SAW bercucuran air mata karena menangis. Beliau belum sempat menjawab pertanyaan Nabi Sayyidina Mu'ad, terlebih dahulu beliau menangis. Setelah selesai menangis, kemudian beliau melanjutkan perkataannya seraya mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati ashtata. Akan digiring umatku menjadi 10 kelompok. Mereka itu berbeda-beda. Nih, kondisinya berbeda-beda. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin. 10 kelompok yang dibangkitkan dari alam kubur mereka, yang digiring oleh Allah dengan kondisi yang berbeda-beda, semuanya itu dipisah oleh Allah dari rombongan orang-orang Islam. Artinya mereka tidak lagi tergolong, mereka tidak lagi diakui oleh Allah sebagai umat Islam, karena mereka terpisah dari rombongan orang-orang Islam. Nggak sedikit, 10 rombongan. Ini layat khulul jannah. 10 rombongan ini tidak akan masuk surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Nih, asyratu asnafin min ummati la yadkhuluna jannah. 10 kelompok dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan ada 10 kelompok dari umatku yang tidak akan masuk surga. Ini hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Illa man tab, terkecuali kalau mereka mau bertaubat. Ketika mereka mati belum bertaubat dari 10 kelompok ini, mereka tidak akan bisa masuk surga.
Ayo kita antisipasi, kita dan keluarga kita. Pertama, siapa ya Rasulullah kelompok rombongan yang tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau mereka mau bertaubat? Yang pertama adalah al-qalla. Al-qalla. Apa yang dimaksud dengan al-qalla itu? Al-qalla itu adalah diuraikan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamshi baina yadayil umara. Nih, orang-orang yang keluar masuk kepada pemerintahan, pejabat. Keluar masuk tapi sambil membawa berita-berita bohong. Keluar masuk sambil membawa berita-berita bohong. Bahaya itu. Karena dia merasa orang dekat dengan pemerintahan, dia merasa dekat dengan pemimpin, akhirnya berita-berita bohong dia bikin-bikin, menjadikan pemimpin mereka bertindak. Orang yang diisukan bohong, orang yang diisukan dalam berita tersebut ditangkap. Nih, siapa yang membawa berita, siapa yang membawa informasi, itulah yang disebut dengan kolak. Nih, suka adu-adu, suka ngelaporno permasalahan terhadap tidak baik. Itu kolak namanya. Sifatnya adu-adu ya, ngelapor-ngelaporakan, itu kolak. Itu pertama kali yang terancam dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Yang kedua, al-jayyuf. Al-jayyuf. Para sahabat bingung, siapa Jayyuf itu ya Rasulullah? Jayyuf adalah an-nabash, surrakul akfan. Jayyuf itu adalah manusia-manusia yang punya pekerjaan mencuri kafannya mayit. Mayit dibiarkan telanjang karena kafannya mereka ambil. Pencuri-pencuri kafan itu istilahnya jayyuf. Kalau memang mereka tidak mau bertaubat dari pekerjaannya mencuri kafan orang yang mati, membiarkan orang mati telanjang, tidak akan masuk surga orang yang demikian. Yang ketiga, nih, mana yang ketiga nih? Al-qattat. Al-qattat. Sinten qattat itu? Tukang penebar fitnah, penebar hoax, penebar hoax, berita bohong, fitnah. Itu juga yang ketiga yang tidak akan masuk surga. Ini diantaranya orang-orang yang tukang menebarkan berita bohong, wajah mereka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk apa itu? Berbentuk apa itu? Monyet, kerah. Jadi ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka yang suka menebarkan hoax, berita-berita bohong, fitnah, kelak ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur saat ditiupnya sangkakala yang kedua, wajah mereka berubah menjadi wajah seperti kerah. Tidak akan masuk surga kalau memang dia belum bertaubat sebelum meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga. Yang keempat, yang tidak akan masuk surga, ad-daibub. Siapa daibub itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ad-daibub alladzi yajma' fi baitihi al-fatayat lil fujur. Orang-orang yang mengumpulkan wanita-wanita jalang di rumahnya. Artinya apa? Mucikari nggih. Yang memperdagangkan wanita.
Itu namanya daibub. Kalau memang mereka tidak bertaubat dari pekerjaannya memperdagangkan seorang wanita, dia tidak akan masuk surga. Mboten dagangaken tapi makelari. Waduh mawon. Nggih. Nggih makelari. Enten tamu di papak, mau cari hotel sekaligus sama tukang pijatnya, ditawari mereka, siap pun, nggak usah nyari, ada, mereka siap mencarikan dan mendatangkan. Makelar, sama daibub. 5. Dayuth. Siapa dayus itu? Dayus itu adalah alladzi la yagharu ala ahli. Laki-laki yang tidak punya kecemburuan terhadap keluarga perempuannya. Nih, dia punya istri, dia nggak punya rasa cemburu dengan istrinya berjumpa dengan laki-laki lain, berduaan dengan laki-laki lain. Nih, itu bahaya. Kadang-kadang awak ya asarasen medal ana dayo lanang sing wedok dikon nemoni. Kadang-kadang saat nemoni kondisi rambutnya terurai, kelihatan auratnya, berduaan di balik. Ya sekalipun tidak membahas masalah cinta mboten. Tapi seorang suami yang tidak punya rasa cemburu membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, niku mboten angsal kali agama. Lho yo napa kula pun kadung? Ya pun kadung-kadung kersane. Wis kadung. Nih, setelah kita tahu mawon, ayo diperbaiki keluarga kita. Mboten kereng kok nih, mboten ekstrim kok. Dek, tolong nggih. Nek pancen ono tamu lanang ojo sampai dilebokno omah. Nek pancen mas gak ono, kecuali nek pancen mas ono pen buka, gak apa-apa. Nek mas gak ono tolong ojo sampai ngelebokno tamu lanang. Betul apa wasiat temu. Sing penting jenengan mengantisipasi. Urusan di belakang panjenengan mereka kok berani memasukkan tamu laki-laki, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengantisipasi, lepas pun tanggung jawab. Enggak kudu dikasih CCTV ki ono buk. Nggih, iki enggak ada dolek eleke wong liya. Nggih. Wis cukup 2 setting ngoten, Man. Kersane kita enggak punya tanggung jawab. Dek, nek medal-medal ojo sampai ketok aurate. Bon, dia mengatakan cuma pun sampai kalau jenengan niki radikal, keras. Harus nurut. Wedok si nurut lanang. Kalau batu. Mboten dengan cara halus. Tidak boleh dengan kasar. Nurut alhamdulillah. Nurut memohon kepada Allah. Dan mboten kada dikasar. Ndak boleh, kanjeng Nabi melarang. Kanjeng Nabi teng tiyang kafir mboten kasar kok. Mboten kasar. Sadar-sadari. Yang penting dielingaken, mboten asal putus asa untuk mengingatkan mereka. Cek mboten berat-berat tanggung jawab kula kali panjenengan. Itulah dayus. Dayus itu laki-laki yang enggak punya cemburu dengan istrinya. Laki-laki yang enggak punya cemburu dengan saudari perempuannya. Punya adik perempuan dibonceng dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan. Tahu. Kalau enggak tahu bukan urusannya. Tahu tapi dibiarkan. Lah niki sing dayus namanya. Diingatkan, "Dek, sapa iku, Bang?" Rencang kula. Apa peyan? Wis akad. Dereng. Aja diterusno, aja dibarin maneh. Pun tanpa kekerasan. Mek diingataken ngoten tok. Kersane lepas tanggung jawab. Pun cek mboten tergolong daya. Loh. Golongan yang kelima yang enggak akan masuk surga kajenengan. Layat asratu asnafin la yadkhulunal jannah. 10 kelompok dari umatku tidak akan bisa masuk
surga. Kecuali kalau mereka bertaubat. Di antaranya niki wau. Yang pertama kalau mau napa? Jaifuf. Nggih. Yang pertama kolak. Yang pertama napa? Kolak. Kolak niku tukang ngelaporno nang pemerintahan. Nomor kali Jayuf, tukang mencuri kafan. Nomor 3 Qatat, tukang menebar hoak. Nomor 5 Daibub. Sinten Daibub kalau mau? Daibub kalau mau mucikari. Nggih, mucikari. Yang keenam Dayuth, laki-laki yang tidak punya cemburu dengan keluarga perempuannya, istri, ibu, dan saudari perempuannya. Paham? Yang ke-7 yang tidak akan masuk surga, sahibul artabah. Ya apa? Alladhi yatribu bitabli. Orang yang pekerjaannya penabuh kendang. Betul asal nih. Soal ini termasuk malahi. Termasuk malahi. Orkes nih, deng deng deng. Ya, niku. Bukan itu. Enggak apa-apa nih. Nggih. Sing betenang sal niku. Napa? Di sore bolong, dukure buka. Nih, tapi sing ombo niku atas dangdutan niku. Mari dalam ketepung pokoknya nek napa niki lurus mboten langsing tengah. Nek terbuka langsing tengah nggih ya. Pinggir padha agenge. Nek sing pinggir padha agenge, tengah langsing niku mboten angsal. Tapi nek sing damel pencak bunder kados beduk ngeten iki. Nggih ya, bunder sama, ukurannya sama. Mboten menapa. Kata suling. Suling niku nek bolong sedaya. Dari niki sampe ngiri bolong, cuma ndukure tok sing enten lubang-lubang. Nggih, kan angel nyebule niku. Niku mboten napa-napa. Tapi nek suling sing niki tutup, niki buka bolong, ndukure enten bolong-bolongan nih, gampang niupe niku. Niku sing mboten angsal. Nggih. Niku. Dalah. Ya napa? Bolong sedaya. Tutup berterangsal. Nggih. Terbuk langsing tengah pinggire sami gedene. Nggih niku berterangsal malahi. Malahi niku. Nggih. Sing berterawan apa kaya pencak silat lho sing sami. Soalnya kan suara mboten aja gembret suara niki kan. Sing mboten sing agengi sami bunder niki lho. Nen manjang ngeten iki ya niki enten kan. Tapi agengi sami, mboten enten tengah langsing niku suara kan gembret ta. Mboten aja niku mboten apa-apa. Tapi nek sing tengah langsing niku sing garaken swara ni eco. Itu sing mboten salah. Malahi. Duduk tengah nggih. Nah nggih. Mboten apa-apa. Kados beduk nih lho, beduk. Nggih. Nggih, mboten apa. Nggih. Niku trompet mboten asal. Tengah nggih. Pokoke nek ngandhape niku alit sing ageng setunggal alit mboten apa-apa tapi nek padha nek kula tingali teng komus niku gambare niku sing haram niku dua sisinya niki sama besarnya nggih dua sisinya sama besarnya tengah alit nggih petek dipetek tok
kayak sakniki apa jenenge niku? Napa namanya niku? Elektron. Khilaf. Elektron khilaf. Nggih, soalnya panjenengan boten enten alat itu cuma ada suara, itu khilaf. Kalau memang seperti itu mendingan ditinggal. Nggih, mendingan ditinggal. Nggih, elektron itu enggak pakai alatnya tapi enten suarane. Nggih. Yang jelas ini mungkin maksudnya pekerjaan-pekerjaan menggunakan alat yang melalaikan kepada Allah. Pemetik gitar, pemetik apa ini? Biola. Alat petik ini untuk keroncong sing ageng niku. Nggih niku mboten angsal niku. Itu semuanya melupakan kepada Allah. Sakniki kiai-kiai ceramah karo sing ndamel ngoten deh. Repot kan. Wis kerjane bosan ngomong tiang ya. Mungkin gare majelis ngerasani nggih. Dadi nek saged bosan ngomong tiang pun semuanya insyaallah pun anu nggih. Artinya itu sekarang lagi ngetren. Nih, malah nada dan dakwah. Lah nggih kan ada nada, ada dakwah. Sak punya ini mantun ceramah mari ngoten derek nyanyian, derek joget di ngarepe di dukur pentas didelok wong lanang. Ya. Padahal bahkan kadang-kadang wong lanang tapi pedaan mari ngono joget kayak wong wedok. Sak nyanyine pisan, sak biduane pisan. Mboten biduan istilahne wong wedok-wedok di poles-poles tapi dari joget di dukur pentas. Napa betul biduane Mas ya? Kan ngoten. Dan itu sudah Masya Allah zaman sak mangkene pun enten ngoten niku. Hati-hati mergane. Lho, ulama, lho kiai, lho ustad. Nggih pun sampai nih kapak ngono dadi imam. Nun? Eman-emani. Ada juga yang berikutnya alladzi yadribu nama sahibul kuba at-tablu as-saghir sama niki nggih ya. Tadi kendang ketipung niku wau. Mari ngaten yang ke-8 al-utul. Siapa utul itu ya Rasulullah? Allati la ya'fu 'anil dzambi wa la yaqbalul udzur. Tiang angkuh. Wis ngerti koncone ngakoni kesalahane njaluk sepuro tapi gak disepuro. Nah, tidak membuka pintu maaf kepada orang lain padahal mereka menyadari akan kesalahannya dan sudah minta maaf akan namanya menungso bukan malaikat dikuasai oleh nafsu. Wajarlah berbuat salah. Nih, betul enten kullukum khata'un, semua kalian itu banyak berbuat salah. Kanjeng Nabi mengatakan. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang bertaubat. Orang yang baik itu menurut hadis ini bukanlah orang yang enggak pernah salah. Betul enten tiang yang enggak pernah berbuat salah, tapi tiang api niku orang yang habis berbuat salah mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, itu orang yang baik. Lo nek apa enten tiang habis berbuat salah, manten-manten menyadari akan kesalahan nih, terus jaluk sepuro, sampeyan kok menutup pintu maaf. Ndak kata ini haruslah. Ini namanya utul. Namanya utul. Lo kadang-kadang sikap sing kok ngene ana sing manas-manasi. Ojo disepuro kenaan. Nggih, entekno pisan we engko nek kapak sampean sepuro, di kemudian hari akan ada yang terulang lagi orang lain. Tapi nek kapokno insyaallah enggak akan terjadi lagi soalnya kapok lho. Dia bongko-bongko ngoten apa mboten apa panas. Oh ya. Utul itu. Lho niki tiyang gak peduli wong akeh pokok utul. Yang penting menutup pintu maaf. Nggih. Orang sudah salah dan mengakui kesalahannya. La ya'fu 'anil dzambi wala
Nek dibandingaken ngoten ambek pangeran ya napa kira-kira? Pangeran iki lho. Mboten enten ngancam kaya ngoten. Padahal sing kei urip nggih pangeran. Nggih, meripat iso ndelok sing ngarunia nggih pangeran. Lho ngoten niku lho, dikei meripat ambek pangeran iso ndelok tajam gak pakai kacamata, malah matanya dipakai mendurakai Allah dengan melihat maksiat. Padahal Allah gak mengizinkan berbuat maksiat. Tapi ngoten Gusti Allah mboten gregeten. Yang menumbuh besarkan juga Allah, yang mengkarunia rezeki Gusti Allah. Gede-gede tambah ngelama, mboten tambah diancam mbek Gusti Allah. Nih. 70 tahun manusia mendurhakai Allah. Ingkar terhadap ajaran agama Allah. Taubat sekali di 10 tahun niku, Pak. Subhanallah, saking murahi Gusti Allah. Nih. Lah iki salah setitik khidmah 70 tahun, salah setitik disiksa. Nek Gusti Allah kan mboten. Salah 70 tahun, bener sepisan tobat di 10 tahun kesalahan. Lah niki api 70 tahun, salah sepisan diazab. Inilah bedanya antara Allah dengan yang lain. Utul, hati-hati jargonnya Nabi. Siapa Utul ya Rasulullah? Kayaknya Nabi menjawab, Utul termasuk kelompok yang ke-9 yang tidak akan masuk surga adalah alladzi la ya'fu anidz dzambi. Orang yang tidak mau memaafkan perbuatan dosa. Wala yaqbalul udzur, dan dia tidak menerima alasan. Sepurane aku mangini lho saja ngene lho. Ka ono lho, ka ono. Dengan versi keras kaku. Itu Utul namanya. Mari ngaten. Berikutnya yang tidak akan masuk surga terus Nabi, Az-Zanim. Siapa Zanim itu ya Rasulullah? Zanim itu adalah alladzi wulida minaz zina. Orang-orang yang dilahirkan dari hasil perzinaan. Nek tiang sak mangkin mengatakan anak haram. Nih, anak haram. Orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan. Sajane mboten salah anake. Wong dhek korban. Dhek akibat kan. Sajane mboten dosa. Cuma masyarakat. Oh iki gak duwe bapak. Dadi ngeten. Dhek korban. Sajane kudu saken. Cuman lah niki lho sing mboten disenengi niki lho. Az-zanim itu anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan, mari ngoten, yaqaudu ala qari'atit thariq fayaghtabun nas. Mari ngono penggaweane nongkrong di pinggir-pinggir dalan, nongkrong di tempat-tempat nopo? Lapo? Ngrasani menungso. Lah niki sing gare elek niki. Subhanallah. Kanjeng Nabi memberi seperti itu. Wallahu alam, kita nggak boleh curiga. Kita nggak boleh curiga. Oh jangan-jangan sing seneng nongkrong gak tahu mulai penggawean yang ngerasani itu kecampuran hasil. Wallahu alam. Coba kanjeng Nabi bantu deh. Az-Zanim, siapa Zanim itu ya Rasulullah? Az-Zanim, siapa Zanim ya Rasulullah? Zanim itu adalah alladzi wulida minaz zina, anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan. Wa ulika biman laisa nggih. Wa ulika biman laisa niki apen. Niki sing mboten apik niki. Wa ulika biman laisa minhu. Mari ngoten awake dinisbatno nang duduk nasapi. Maaf, contoh. A tiang jaler. Zino kali B tiang estri. Paham nggih? Mari ngoten setelah zina hamil mungkin 1 bulan sik dereng lahir. Kan berarti sudah nyata kalau ini hamil di luar pernikahan. Mari ngoten nikah A kali B niki. Paham ya? Setelah nikah lahirnya anak B dari airnya A yang belum dinikah tadi itu, anaknya perempuan. Dinisbat nang A, polahe bojone ibuke. Padahal ini sudah ada sebelum terjadi pernikahan. Paham nggih?
Otomatis anak wedok niki bukan anaknya A. Paham ya? Bukan anaknya A. Ini adalah anak hasil zina. Nek niki bojone ibuke. Tutup bapakne dheke. Lho meskipun manine si A, tapi mani yang ghairu muhtaram, mani yang tidak dimuliakan sebab mani dalam keadaan zina. Mari ngoten dheke diaku oleh A sebagai anaknya. A memanggil A, anak ini kisah ini memanggil A ayah, papa. Nopo apa sak pinunggalane. Lah niki enggak boleh menisbatkan orang yang bukan ayahnya menjadi ayah. Pramila kudu dijelaskan kalau memang panjenengan mengangkat anak angkat. Harus jelaskan. Nggih mboten napa-napa, jangan dibeda-bedakan, tapi ya harus menjelaskan. Maaf, apa maneh wedok? Napa maneh anak angkat? Wedok yang butuh wali ketika jelaskan sepurane aku gak niat beda-beda sampean, sama tetap tak perlakuan seperti anakku sendiri, cuma sampean itu sebenarnya bukan anak kandungku. Cek semerap deh. Nek mboten dikandungkan otomatis dia menisbatkan dirinya sebagai anak kepada kita. Dan ini ya gak boleh. Sekalipun dia itu disusui oleh istri kita, tetap bukan anak kita. Oke, hanya anak suson. Itu yang menjadikan tidak boleh. Lah niki siapa zanim itu ya Rasulullah? Zanim itu adalah anak yang dilahirkan dari hasil zina kemudian dinisbatkan kepada yang bukan ayahnya. Terus penggawean nih nongkrong di tengah embong. Mari ngono rasan-rasan nang kaeleane wong liya. Saniki cocok ngenten iki pun ya. Nongkrong apa sih diomongno coba? Nan gajiane le paling mek 500.000 sing diomong pejabat, guayai lah. Sing diomong presiden, sing diomong ngritik napa IKN ibu kota Nusantara. Ya, ulah opo kate bahas-bahas. Wis penggaweanmu gelutono iso rokokan, iso ngopi ben lah opo kate bahas masalah. Ngopo wis kan kaene. Ngrasani sing dia, nggih kan? Nah, ujung-ujungnya napa nek ngrasani coba? Ujungnya ngrasani, komplain. Pengaruh ndak komplain sampean niku nang kebijakan nih pemerintah? Gak pengaruh, perkara ngrasani jenenge iku wis. Kalau memang bijaksana, enggak seperti itu caranya. Marani ngeri kok. Nek dia mau no, iku jenenge ngrasani. Lha apa katanya bahas-bahas enggak karu-karuan. Kadang-kadang majelis ilmu ngeten dijak bahas masalah ngoten. Lah apa hikmahe? Ngrasani wong. Nen enggak mendidik nih. Malah menimbulkan kecurigaan, menimbulkan rasa geram, menimbulkan rasa jengkel dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Lah malah tambah gak niat ngejak api ngeten niki. Dan ini terjadi niki. Penggaweane nongkrong mari ngono rasan. Terakhir wal ak. Sinten ak itu anak yang durhaka kepada orang tua. Itulah 10 kelompok yang dijamin oleh Kanjeng Nabi tidak akan masuk surga kecuali kalau mereka mau bertaubat. Nih, pertama mau tiang sing suka nggawa laporan nang pemerintah. Nih, nomor kali tiang sing penggaweane nyolong kafan. Nomor 3 tiang sing biasa menebarkan berita hoax. Ya, nomor 3. Mari ngaten. Nomor sekawan sinten? Nan? Daibub niku orang mucikari nggih. Nomor sekawan mucikari menjual wanita-wanita kepada laki-laki yang berhidung belang, jare ngaten nggih. Mucikari. Sing nomor gangsal laki-laki yang enggak punya rasa cemburu dengan keluarga perempuannya. Nomor 6 lan nomor 7 niki sing bagian nabo-nabo. Napa niku wau? Kendang dek niki, kendang kali tombur. Nggih, nomor 8 utu. Sinten alutu niku orang yang tidak membuka pintu maaf dan tidak menerima
alasan atas perbuatan salah orang lain. Yang berikutnya zanim. Sinten zanim itu anak yang dilahirkan dari hasil zina, menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, terus duduk-duduk di tengah jalan, pekerjaannya menggunjing orang lain. Sing terakhir al-ak. Siapa ak itu? Ak di situ adalah anak yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya. Dari hadis 10 itu tadi yang diuraikan yang berkaitan dengan tafsir yang kita kaji adalah al-qattat. Sinten al-qattat itu? Orang yang biasa membawa berita hoak, berita bohong, atau menfitnah, menebarkan isu fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itulah qattat yang menjadi pembahasan dalam tafsir tadi itu, digiring oleh Allah, dibangkitkan dari alam kubur berwajah seperti apa? Berwajah seperti kerah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, sak mangkin kula kali panjenengan iki memasuki bulan yang mulia. Nggih, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. 1 tahun terus Gusti Allah dalam Al-Quran, inna iddatasyuhur 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Namanya arbaatun hurum, 4 bulan yang Mengapa dinamakan arbaatun hurum, 4 bulan yang mulia? Ya, karena kebaikan yang panjenengan lakukan di dalam 4 bulan ini pahalanya berlipat ganda. Tanah haram kan hurum, Mekah, Madinah. Kenapa kok diarani tanah haram? Karena panjenengan ibadah di sana pahalanya berlipat ganda. 4 bulan yang mulia. Kenapa kok diarani mulia? Karena panjenengan beribadah di dalam bulan tersebut pahalanya berlipat ganda. 4 bulan ini sing 3 urut-urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang 1 sendirian, Rejab. Sak mangken iki Rejab. Maka sayujanya kulo kali panjenengan orang mukmin menghormati apa yang dihormati oleh Allah. Itu tanda keimanan. Allah menghormati bulan Rajab, maka kulo kali panjenengan sayugjanya menghormati apa yang dihormati oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Allah menghormati Al-Quran, kita menghormati Al-Quran. Allah menghormati ulama, kita pun menghormati ulama. Allah menghormati bulan Rajab, kita pun juga menghormati bulan Rajab. Itulah tanda keimanan kita. Bagaimana cara kita menghormati bulan Rajab? Menghormati bulan Rajab, Kanjeng Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab memperbanyak membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya kanjeng Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab. Ya Rabb, berkahi Rajab untuk kami, berkahi Sya'ban untuk kami, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Artinya berkah dalam bulan Rajab. Keberkahan maksudnya di situ tidak lagi meninggalkan jamaah. Itu Rajab yang berkah. Tersigur kula. Gak ninggalno witir, itu Rajab yang berkah. Gak ninggalno rawatib qobliyah ba'diyah, itu Rajab yang berkah. Dongone Allahumma barik lana fi Rajab, tapi gak tahu qobliyah ba'diyah, gak berkah. Tersigur ngoten. Tadi keberkahan Rajab itu ketika kita mengistiqomahkan qobliyah ba'diyah. Ketika kita mengistiqomahkan duha dan tahajud atau witir. Ketika kita mengistiqomahkan berjamaah 5 waktu dalam satu hari. Itu berkah. Nek Rejepe berkah, Sya'ban pun juga akan berkah. Nih. Ramadan akan menjadi berkah. Ini yang pertama, memperbanyak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ramadan. Nomor kali waktunya istighfar. Rajab itu kita pakai untuk memperbanyak istighfar. Ya napa istighfare? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ada riwayat aku pernah membaca kitab yang diturunkan oleh Allah, di situ tertulis firman Allah. Tertulis ngeten, sinten tiang man istaghfara fi Rajab, sinten tiang sing jaluk sepuro maca istighfar di bulan Rajab bil ghadati wal asyi, esuk sore, esuk mantun subuh, sore mantun maghrib utawa mantun isya, mboten apa-apa. Esuk sore
ping pinten sab'ina marratan ping 7 dosa. Mari ngoten sing diwaca Allahumma fi Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya, utawa diganti Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mantun maghrib diwaca 70, utawa nek boten saged mantun isya ping 7 dosa, mantun subuh ping 7 dosa. Ya napa janjine dalam kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, ndak tahu kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab Zabur. Janji nih Gusti Allah ini ku lam tamassahun nar, orang ini nggak akan disentuh api neraka. Ulama-ulama kita mengatakan Rejab itu wayahe neder. Wis pokok neder pun. Wene Lombok dideder, wene Duren dideder, wene Gabah dideder, sedoyo dideder wis. Pokok dideder sik. Nyiramine kapan? Nyiramine bulan Syaban. Nyiramine bulan disirami dengan air solawat. Jadi Syaban waktunya kita baca solawat. Solawat itu artinya kayak nyirami nang tanduran sing ditandur waktu bulan Rejab. Sing ditandur istighfar. Disirami dengan solawat di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban turunnya firman Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu diturunkan bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban perbanyak membaca sholawat untuk menyirami tanaman kita yang kita tanam di bulan Rejab. Ramadan panen. Nek panjenengan gelem nandur di bulan Rejab dengan memperbanyak istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ping 7 dosa. Esok sore mari ngoten masuk bulan Syaban disirami tandurane kala wau dengan apa? Air membaca air sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pokok mau sholawat pun di bulan Syaban untuk menyirami tanaman kita di bulan yang kita tanam di bulan Rejab. Ramadan wayai panen pun Lailatul Qadar. Ramadan kepingin panen, Syaban gak nyirami, Rejab gak nandur, apa sih panen? Iya, panen kan nek nandur, lah betul nandur. Ya betul sakit panen, Rejab sak mangke niki wae panen. Monggo si enten kesempatan niki nggih. Dadi mungkin duka teng gede jeneng waca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ping 7 dosa. Benjing subuh. Benjing mari terus isya subuh utawa maghrib subuh ping 7 dosa. Istiqomahkan. Niat nandur. Nih niku amalan sing nomor kali tata cara menghormati bulan Rejab. Nomor 3 caranya menghormati bulan Rejab. Kanjeng Nabi mengatakan inna fil jannati qasran, di dalam surga terdapat istana. La yadkhuluha illa suwamu Rajab, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang pernah puasa di bulan Rejab. Jadi Gusti Allah niku ndek swarga niku open house. Open house. Istana yang ada dalam surga disediakan oleh Allah. Mboten semalam sak pira gedene, pokoknya istimewa niki. Dari Gusti Allah membuka istana tersebut. Siapapun boleh masuk asalkan punya paspor. Nek gak ada paspor gak bisa mlebu. Siapapun boleh masuk asalkan punya tiket. Gak ada tiket gak oleh mlebu. Napa tiketnya? Tiketnya kita cetak di dunia. Kita yang masih hidup punya kesempatan untuk mencetak tiket itu. Apa tiketnya? Apa passwordnya? Puasa di bulan Rejab. Sekalipun sehari. Pokok enten tiyang sing tahu poso di bulan Rejab, meskipun dibarengi niat kodok Ramadan. Ibu-ibu mamain dari nyaur, nyaur Ramadan di sahur di bulan Rejab sama mendapatkan pahalanya puasa Rejab. Tiket open house istana yang ada dalam surga, bener mlebu surga, tapi gak bisa mlebu istana niki kecuali yang punya tiket. Siapa apa tiketnya? Puasa di bulan Rejab, meskipun cuma sehari. Suatu hari Kanjeng Nabi melampah lewat kuburan kali Sayyidina Thauban. Tiba-tiba Kanjeng Nabi mular. Sayyidina Thauban boten wani tanglet. Ngenteni Kanjeng Nabi mendel. Begitu Kanjeng Nabi mendel ditangleti. Maju pergi ke ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau mular ya Rasulullah? Kanjeng Nabi mengatakan haula mu'adzabuna ya Thauban, mereka mu'adzabun fi kuburihim, diazab oleh Allah dalam alam kuburnya. Kanjeng Nabi ketinggal. Seakan dulur-dulur murid Thauban dengar kubur saat itu. Seakan dulur-dulur murid Thauban mereka diazab oleh Allah dalam alam kuburnya. Napa? Pesan hikmahnya Kanjeng Nabi pesan hikmahnya ten.
andai kata mereka itu saat hidupnya pernah berpuasa sehari saja di bulan Rajab, pernah berpuasa sehari saja di bulan Rajab, pernah qiyamul lail semalam saja dalam bulan Rajab, tahajud sepisan tak pun di bulan Rajab, nggih gak kudu mulai sampai subuh mboten, subuh sak mangke jam sekawan lebih 5 menit, qiyamul lail jam 4 kurang seperempat kan sih ada qiyamul lail nggih, luangkan meskipun cuma semalam di bulan Rajab. Umpama nih Thauban niki lho pesan hikmah kanjeng Nabi, umpama nih Thauban mereka itu saat hidupnya pernah berpuasa sehari saja di bulan Rajab, pernah qiyamul lail semalam saja di bulan Rajab, niscaya Allah akan angkat azab mereka dari alam kuburnya. Cuma sayang lah niki ya, gara-gara diazab ambek Gusti Allah di alam kubur, boleh waktu urip gak tahu poso di bulan Rajab, gak tahu nggih bener mboten wajib sunnah, tapi kan banyak hikmahnya, banyak hikmahnya, dapat melindungi kita dari siksa alam kubur. Mungkin pernah dosa macam-macam sehingga diadab di alam kubur, tapi terlindungi dengan berpuasa di bulan Rajab. Ya, itu diantara cara kita menghormati nama bulan terakhir 4 nggih. Terakhir cara kita menghormati bulan Rajab samantiteni ketika Jumat terakhir bulan Rajab. Tuku tanggal pinten niki? Jumat terakhir bulan Rajab tanggal pinten Februari. Ketinggal 25 Februari itu Jumat terakhir bulan Rajab. Sama ditani. Pokok Jumat terakhir bulan Rajab ketika khotib lenggah di dukur mimbar, duka mantun nurut salam, biasanya kan lenggah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan lenggah. Bilal azan ya kan. Ketika khotib lenggah di atas mimbar utawa lenggah di antara dua khutbah. Nih barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim aqul qad fa astaghfiru li wa lakum wa li walidayya wa lillahi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim kan lenggah ngeten. Nih sing Bilal masyaallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ketika khotib lenggah di atas mimbar jenengan waca. Jadi ada dua kesempatan, mungkin lenggah pertama jenengan mocone atau saat lenggah kedua jenengan mocone. Napa sih diwaca? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. 1 Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Pengen 35 kali. Itu amalan yang dilakukan oleh salaf-salaf kita, khusus amalan di bulan Rajab. Kersane napa deres rezekine. Cek gak sampai mengalami nggak sampai mengalami kepepet. Insya Allah banyak dibuka sumber keberkahan rezeki oleh Allah. Dan ini Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Pemimpin 35 kali saat khotib duduk di atas mimbar. Jadi ada 4 amalan yang saya ucapnya untuk kita amalkan di dalam bulan Rajab. Pertama, memperbanyak baca doa Allahumma barik lana. Nomor kali napa niki? Membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pembitung dosa esuk sore. Nomor 3 nek saged nglampahi poso senaosa cuma sehari. Sing penting enten posone. Nomor sekawan niki wau amalan nggih. Lah supaya barokah rejepe terus guru kula niki wau aja ditinggal rawatibe. Pertahankan istiqomah tahajud iki napa witire jamaah nggih. Itu saja ingkang dados kajian kita malam hari ini, muga-muga dados ilmu sing barokah, diparingi kelawan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Enten sing perlu ditangetaken malih? Cekap. Para rawuh ingkang sangat kaula muliaken, saking kula kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten rada